Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial beberapa mata kuliah untuk jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang raca massa pada mata 1 atau ATK 1, dan juga ini mungkin berguna bagi mahasiswa teman-teman yang sedang mengerjakan desain pabrik atau tugas perancangan pabrik seperti itu. Nah, di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang raca massa yang disertai dengan reaksi kimia seperti itu. Karena memang ini diperlukan ya, karena di industri itu juga banyak berbasis pada yang proses utamanya berbasis pada reaksi yang menggunakan reaktor seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih mengerjakan atau mempermudah suatu proses raca massa atau perhitungan raca massa yang disertai dengan reaksi kimia seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman kan sudah banyak belajar ya di mata kuliah kimia dasar atau kimia organik, itu tentang apa itu reaksi dan mungkin reaksi-reaksi yang dipakai dalam industri. Nah, pada dasarnya sebenarnya yang akan kita pelajari di sini itu nggak beda jauh dengan yang sudah teman-teman pelajari di kimia dasar maupun di kimia organik seperti itu. Tapi kita tetap memegang prinsip di mana raca massa ini untuk sistem yang kita ambil ya, kita dalam keadaan steady state ya, maka massa yang masuk dan keluar sistem jumlahnya sama. Nah, ini yang tetap kita pegang. Jadi di dalam keadaan raca massa steady state, kita harus tetap memegang ini, di mana raca massanya, massa yang masuk dan massa yang keluar itu jumlahnya sama. Nah, ini bedanya dengan raca massa yang tidak disertai dengan reaksi kimia itu adalah perhitungannya. Kalau misalkan raca massa tanpa reaksi kimia, ini kita bisa langsung dihitung langsung dari massanya. Tapi kalau raca massa dengan reaksi kimia, maka basis perhitungan kita adalah mol ya. Jadi kita, karena di reaksi kimia itu yang bereaksi itu kan dia berdasarkan mol atau koefisien stoikiometri, yaitu berdasarkan mol ya, seperti itu. Sedangkan mol itu tergantung pada nilai MR-nya atau BM-nya seperti itu. Jadi kita basis perhitungannya nanti kalau ada massa masuk kita konversi dulu ke mol seperti itu, baru dikerjakan seperti itu. Nah, ini contoh yang paling sederhana, kita akan membuat contoh misalkan reaksi antara NaOH ya ditambah dengan H2O, ditambah dengan HCl misalnya gitu ya. HCl akan menghasilkan apa? Seperti biasa dia menghasilkan NaCl dan H2O. Seperti itu. Ini contoh reaksi kimia yang sederhana seperti itu. Jadi di sini untuk menyelesaikan raca massanya persamaan ini kita menghitungnya nanti dalam bentuk mol seperti itu ya. Misalkan molnya NaOH itu berapa ya? Molnya NaOH berapa? Molnya HCl berapa? Molnya HCl yang bereaksi dan NaCl yang bereaksi berapa? Kemudian yang dihasilkan itu NaCl sama H2O-nya berapa? Seperti itu. Nah, misal nih dalam contoh kasus ini misalkan saya punya NaOH, NaOH-nya tuh misalkan masuknya tuh 3 mol gitu ya, misalkan. 3 mol. Misalkan HCl-nya punya berapa mol? Misalkan punya 3 mol juga gitu ya. Nah, ini ditanyakan misalkan raca massanya seperti apa. Nah, ini bisa kita kerjakan, kita seperti biasa kita buat tabel ini. Misalkan saya kasih komponen itu di sini ya. Komponen. Oke, di sini di bagian umpan
umpan. Di sini ada fraksi molnya ya. X mol, di sini ada molnya berapa. Gitu. Di bagian umpan. Itu kemudian setelah ada umpan itu biasanya ada yang bereaksi gitu ya. Ini saya kasih reaksi, tabel reaksi. Ini koefisien ya. Oke, di sini saya kasih molnya yang bereaksi berapa. Kemudian di sini kita punya produk gitu. Punya produk. Nah, ini produk dari keluaran reaktornya. Saya copy. Oke. Kurang satu. Nah, misalkan di sini kita tulis komponennya apa? Misalkan kita punya NaOH di sini ya. Kemudian ada HCl, ada NaCl, ada H2O. Oke. Nah, ini kasusnya kalau kita gambar itu, maksudnya kita gambar ya. Seperti biasa ya, kalau kita mengerjakan baca massa itu kalau bisa disertai dengan gambar seperti ini. Disertai dengan gambar agar kita bisa tahu ya. Bisa memperkirakan seperti itu, bisa memperkirakan ilustrasinya itu seperti apa dari prosesnya ini ya. Nah, biasanya kalau ada alat untuk mereaksikan itu namanya adalah reaktor. Reaktor seperti itu. Sorry, ini ya. Jadi di sini tuh ada NaCl, ada NaOH dan HCl yang masuk. Oke. Keluarannya itu ada NaCl, Cl dan ada H2O. Oke, seperti itu. Misal nih, dalam kasus ini misalkan NaOH habis bereaksi, misalkan. Misalkan ada keterangannya di sini NaOH habis bereaksi. Jadi NaOH-nya nanti habis ya, sejumlah 3 mol ini habis. Oke, di sini kita inputkan ya di tabel baca massa kita. Molnya dari NaOH masukkan 3 mol ya. Kemudian HCl juga 3 mol. Oke, HCl juga 3 mol. Nah, NaCl itu ketika awal bereaksi dia belum tersedia ya. Maka di sini molnya 0, H2O-nya juga 0. Ini kita total ya. Kita total. Nah, dari sini kita bisa menghitung fraksi molnya. Sama dengan 3 kita bagi dengan 6 di sini. Kita tekan F4, kita drag ke bawah ya. Nah, nilainya 1. Oke, seperti itu. Kemudian kita mengerjakan di bagian reaksinya ya. Di bagian reaksi. Pertama kita harus tahu koefisien reaksinya. Nah, dalam mengerjakan soal yang disertai dengan reaksi seperti ini, kita harus memastikan ya, bahwa apa? Bahwa reaksi yang kita kerjakan itu harus dalam keadaan istilahnya stoikiometri ya, dalam keadaan stoikiometri. Jadi jumlah dari masing-masing komponennya, dari masing-masing unsurnya ini jumlahnya sama kanan dan kirinya. Kita lihat dulu ya, misalnya di sini NaOH, HCl sama NaCl H2O. Na di sini ada satu ruas kiri dan ruas kanan. Jadi harus ada setimbang kanan sama kiri. Kemudian ada hanya 2, di sini ada hanya 2 juga. Ada O-nya 1, di sini ada O1, Cl-nya 1, Cl-nya 1. Oke, berarti sudah dalam keadaan setimbang kanan kiri. Dalam keadaan stoikiometri. Nah, ini untuk mengisi di bagian reaksi ini. Saya kasih warna biru mudanya, Oke, seperti itu di sini. Oke, di sini koefisien untuk reaktan ini di bagian kiri ini kita sebut sebagai reaktan ya, itu bernilai negatif. Di sebelah kanan itu dilihat bernilai positif. Maka kalau kita melihat dari persamaan ini, koefisien reaksinya NaOH itu jumlahnya adalah negatif 1, HCl negatif 1, NaCl plus 1, H2O juga plus 1. Jadi kita inputkan di sini. Koefisiennya ini minus 1 ya di sini. HCl-nya juga minus 1. NaCl-nya berarti di sini 1, H2O-nya 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita pakai basis perhitungannya yang ini.
Jadi di sini ada keterangan kalau NaOH itu habis bereaksi. Berarti NaOH yang bereaksi dalam sistem ini jumlah 3 mol gitu ya. Nah, di sini harus kita pastikan kalau bereaksi itu dia kan berkurang ya, berkurang nilainya. Makanya di sini jumlahnya menjadi minus 3 gitu. Oke, karena jumlahnya berkurang. Nanti kalau dihasilkan atau menjadi produk, maka di bagian reaksi jumlahnya harus positif seperti itu. Nah, untuk mengerjakan sisa dari reaksinya ini, kita cukup pakai perbandingan koefisien stoichiometri. Misalkan untuk mencari berapa mol sih HCl yang bereaksi, itu berarti sama dengan minus 1 molnya HCl ya. Kita bagi dengan koefisiennya NaOH, yang kita tekan F4 biar nanti bisa diterap. Kita kalikan dengan mol NaOH yang bereaksi di sini. Kita tekan F4 juga. Oke, jadi perbandingannya koefisiennya HCl dibagi dengan koefisiennya NaOH dikalikan dengan jumlah mol NaOH yang bereaksi. Nanti untuk NaCl itu juga sama, berarti nanti koefisiennya NaCl dibagi dengan koefisiennya NaOH dibagi dengan molnya NaOH. Untuk H2O juga seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini kan tandanya negatif, ini negatif. Ini kalau kita proses jumlah ini hasilnya juga akan negatif. Ya, karena apa? Negatif dibagi dengan negatif, kalikan negatif, ketemunya adalah negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Dikalikan negatif, ketemunya negatif. Nah, kalau untuk produk, itu ketemunya nanti pasti positif. Ya, karena apa? Karena di sini positif. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Kita kalikan negatif, ketemunya positif. Seperti itu. Ini coba kita drag ke bawah. Nah, seperti itu. Berarti di sini jumlah mol NaOH yang bereaksi itu adalah minus 3, HCl-nya adalah minus 3, NaCl yang dihasilkan. Nah, ini kita ngomong produk ya. Berarti di sini dia ini produk. Ini. Kalau ini saya kasih ini aja lah. Hijau ini ya, sebagai pembeda. Ini karena dia produk ya. Dia produk, di sini produk, di sini ini reaktan ya. Di sini dia produk. Ini. Oke. Nah, dia reaktannya ada 2, produknya ada 2. Kalau produk itu hasilnya positif. Nah, untuk mencari produk keluarannya untuk di bagian sini, maka kita tinggal menjumlahkan aja sebenarnya. Dari umpannya kita tambahkan yang bereaksi. Oke. Nah, kita tambahkan yang bereaksi karena di sini hasilnya kan negatif. Harusnya itu kan umpan dikurangi yang bereaksi ya, ketemunya produk. Nah, karena di sini sudah tanda negatif, berarti tinggal kita jumlah aja nanti. Yang di bawah juga sama, umpan dijumlah dengan produknya. Ini bisa kita drag ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, kita total ya. Nah, 6, kita cari fraksi mol. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengerjakannya itu seperti ini. Jadi gampang. Nah, untuk mengecek apakah pekerjaan ini benar atau salah seperti itu, Anda juga bisa menghitung masa masuk sama keluarannya sebenarnya. Bisa menghitung masa masuk dan keluaran. Misalkan di sini saya kasih lagi ya, saya kasih lagi. Misalkan di sini nilai dari PM-nya gitu ya, buat ngecek nih. PM atau berat molekulnya ya, dalam satuan misalkan gram per mol gitu. Kalau satuannya kilogram per mol, berarti nanti satuannya kilogram. Nah, ini gram per mol. Kita cari dulu sih. NaOH tuh PM-nya berapa sih? Kita cari di sini. NaOH dia 40 ya. 40 mR-nya. Nanti kita tulis di sini. Ini 40. Oke, HCl misalkan ya. HCl dia mR-nya 36,5 misalnya. 36,5. Oke, NaCl NaCl misalkan 58,5 tuh ya. 58,5 H2O ini 18. Ini bisa kita cek
masanya ya di sini umpan kan. Ini massa. Oke, massa itu berarti kan mol itu kan massa per mr. Berarti untuk mencari massa tinggal kalikan ya. Kalikan dengan ini kita kalikan dengan PM-nya. Oke, kita tarik ke bawah. Kita total di sini. Jadi masanya aja 229,5 gram gitu ya. Nah, di sini juga kita cek masanya. Maksudnya produk ya. Oke, kita cek coba. Jadi masanya di sini sama dengan molnya ini kita kalikan dengan PM. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, kita jumlah juga. Oke, berarti jumlah masanya ini kalau kita perhatikan ya, massa produk masuk, massa umpan masuk dan massa produk keluar itu sama. Walaupun kita mengerjakannya pakai mol tadi. Jadi itu bedanya ya, kalau misalkan ada raca massa yang disertai dengan reaksi kimia, kita mengerjakannya pakai mol karena memang reaksi itu basisnya pada perhitungan mol seperti itu. Kalau Anda ingin ngecek apakah yang saudara hasilkan tadi sudah benar raca masanya atau enggak, itu Anda bisa menghitung masanya juga dengan mengetahui nilai PM-nya. Maka masanya akhirnya Anda cek di sini. Kalau Anda perhatikan, ini sudah sama ya kanan dan kiri. Maka raca masanya yang kita kerjakan di sini benar seperti itu. Jadi begitu cara ngecek untuk neraca massa seperti itu. Nah, kemudian coba kita ada lagi misalkan contoh contoh yang lain. Nah, ini misal di sini. Nah, sekarang ada umpannya yang terdiri dari C10H22. Oke, di sini dia dipanaskan, ini terjadi perengkahan ya, perengkahan menjadi C8 dan H18 dan C2H4. Ini kalau kita gambarkan, seperti ini. Ya. Berarti di sini tuh ada C10H22. 10H22. Di produknya dia mengandung C8, H18 dan C2H4. Nah, coba di sini kita akan menghitung sekarang konversinya. Kita akan menghitung konversi. Misal ini di bagian ini itu misalkan D10H22-nya dia masuknya misalkan 20 mol gitu ya. Misalkan ada 20 mol masuk. Di sini keluarnya itu 12 mol. Nah, di situ keluarnya 12 mol, C24-nya kita nggak tahu berapa. Nah, diminta kita untuk mengerjakan raca massa pada sistem ini, kemudian kita disuruh menghitung konversi dari C10H22 gitu, dari model ini. Nah, ini kita dapat mengerjakannya dengan cara yang sama seperti ini tadi ya. Coba ini kita copy dulu. Saya copy. Saya paste di sini. Oke, saya paste di sini. Ini tadi reaksinya seperti ini ya, reaksinya. Oke, ini kita rubah dulu komponennya. Oke, sekarang komponennya kita tulis seperti biasa ya, kita tulis satu per satu. Ini karena kita cuma butuh 3 ya. Kita tulis. Soal ini saya putihkan dulu semua. Oke, nah ini komponennya terdiri dari C10H22 dan C8 H18 dan C2H4 gitu ya. PM-nya ini misalkan PM-nya C itu kan 12 ya. C itu 12.
H itu 1 ya. Itu 1. Oke, nah ini kita untuk menghitung BM-nya tinggal kita kalikan aja ya, sama dengan 10 kalikan 12 ya, ditambah dengan 22 gitu kan 1 ya. Ini sama dengan 12 kalikan 8, oke, ditambah 18 ya. Ini berarti sama dengan 12 kalikan 2 ditambah dengan 4 ya, 28. Oke, ini BM untuk masing-masing komponennya. Nah, seperti biasa kita inputkan dulu yang kita ketahui ya, Berarti di sini kita inputkan yang masuk untuk C10H22 itu ada 20 mol ya. Oke. Keluarannya di C8H18 di sini itu ada 12 mol. Koefisiennya kita tahu di sini kita cek C-nya ada 10, hanya ada 2, C-nya 10, hanya ada 2. Oke, berarti dalam keadaan setimbang. Ingat, untuk mengerjakan reaksi, ya, untuk reaktan, yaitu C10H22, maka koefisiennya nilainya negatif. Di sini saya isikan minus 1, ya, di sini 1, di sini 1. Oke. Nah, di sini yang bereaksi berapa? Kalau yang soal ini tadi kan diketahui ya, NaOH habis bereaksi. Maka kita bisa tahu kalau NaOH pasti kalau 3 mol habisnya minus 3. Nah, kalau di sini kita nggak ketahui ini yang bereaksi berapa, Nah, tapi itu kita bisa menghitung dari mana basisnya? Dari C8H18 ini. Nah, di sini produknya itu ada 12. Sedangkan di awalnya dia 0 ya di sini. Oke, awalnya 0, produknya ada 12. Berarti di dalam reaksi itu dihasilkan C8H18 besar 12 mol ya. Sama dengan ini. Oke, karena prinsip neraca masanya tadi kan umpan ya. Umpan ini di sini dikurangi dengan reaksi hasilnya produk. Atau kalau di sini tandanya negatif maka kita tambah ya. Misalkan 20 ditambah dengan yang bereaksi itu sisa produk. Yang bereaksinya negatif atau positif tergantung dari dia reaktan atau produk. Nah, dari sini ketahuan lah kalau yang bereaksi ya atau C8H18 yang dihasilkan dalam reaksi itu sejumlah 18 mol. Maka untuk menghitung sisa dari komponen yang bereaksi itu kita bisa menggunakan perbandingan koefisien juga. Ini sama dengan negatif 1 ya, kita bagi dengan 1, kita kalikan dengan 12 di sini. Nah, maka yang bereaksi juga 12 di sini. Yang dihasilkan untuk C2H4-nya juga sama ya. Di sini pakai perbandingan koefisien 1 banding 1 kalikan 12 di situ. Nah, dari sini kan gampang nih ketahuan. Maka yang bereaksi itu minus 12, yang masuk 20. Maka sisa molnya kita tambahkan aja. 20 ditambah dengan minus 12 di sini. Oke, sisanya 8. C. Itu. Nah, ini neraca molnya sudah selesai. Maka kita bisa menghitung nanti massa dengan fraksi molnya. Kita hitung dulu fraksi molnya. Oke, fraksi molnya sudah kita. Oke, nah ini tadi belum kita hitung jumlahnya ya, tinggal kita hitung aja di sini. Oke, seperti itu. Jadi di produk keluar itu masih ada reaktan sisa, yaitu sejumlah 8 mol. Reaktannya sisa ini, ya. Reaktannya sisa. Nah, biasanya kalau ada seperti ini itu berarti konversi dari reaktannya tidak 100% ya. Konversi dari reaktannya tidak 100%. Kita di sini juga disuruh menghitung berapa sih konversi dari reaktannya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu masanya ya. Cek dulu masanya. Dua 2840 masanya.
Nah, sama ya. Berarti massa di umpan dan di bagian produk sama 2840. Berarti pekerjaan kita ini untuk mengerjakan raca massanya sudah benar. Seperti itu. Cuma di sini ada satu PR lagi, yaitu apa? Menghitung konversi. Oke, nah. Konversi itu cara menghitungnya ya. Konversi itu cara menghitungnya didasarkan pada jumlah mol reaktan yang bereaksi oke, dibandingkan dengan jumlah mol reaktan tersebut ya pada aliran umpan. Itu ya. Jadi cara menghitungnya itu didasarkan pada jumlah mol reaktan yang bereaksi dibandingkan dengan jumlah mol reaktan tersebut pada aliran umpan. Maka di sini yang perlu kita perhatikan berarti adalah ini ya, yang bereaksi dibagi dengan yang ada di umpan seperti itu. Cuma kalau kita perhatikan di sini kan tandanya negatif, di sini positif. Nah, dalam perhitungan ini ya dalam perhitungan konversi nilai mol reaktan yang bereaksi perlu diubah ke tanda positif ya. Karena yang namanya reaksi itu pasti nilainya positif seperti itu ya. Nah, jadi persamaannya untuk menghitung konversi itu apa sih sebenarnya ya? Untuk menghitung persen konversi itu berarti persamaannya yang kita pakai ya. Yang kita pakai sebenarnya persen konversi ini kita hitung dulu dari fractional conversion ya. Fractional conversion atau konversi dalam bentuk fraksi ya. Itu adalah ya, jumlah reaktan yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol reaktan dalam umpan. Jadi rumusnya gini aja ya. Sorry, ini ada mol. Oke. Nah, ini fractional conversion. Kalau persen konversi ya, persen konversi, maka ini tinggal dikalikan 100 ya. Oke, seperti itu. Jadi ada dua ya menyatakan konversi itu bisa dalam bentuk fractional conversion seperti ini, jumlah mol reaktan yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol reaktan dalam umpan, atau menggunakan persen konversi seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk kasus ini, kalau kita mau menghitung persen konversinya C10H22 ya, nanti kita harus mengubah mol konversinya ini menjadi negatif, menjadi positif ya, dibagi dengan jumlah mol yang ada di U4. Jadi dalam kasus ini, maka kita langsung aja ya menghitung fractional conversionnya ya. Setelah 22 itu sama dengan ya, misalnya jumlah mol reaktan yang bereaksi, tapi ingat jumlahnya dijadikan positif ya. Jadi di sini saya kasih tanda negatif 12 ya. Oke, ini ada tanda negatif. Negatifnya negatif kan positif, seperti itu, dibagi dengan jumlah mol yang ada di umpan sini. Nah, berarti 0,6 fractional conversionnya. Maka persen konversinya oke, persen konversinya itu berarti sama dengan, nah, tinggal kan ini jumlahnya sama ya, atau persamaannya kan sama ini, atas sama bawah ya. Yang ini bedanya hanya ada kali 100, maka tinggal ini aja kita kalikan 100. Nah, itu ketemunya 60%. Oke, berarti persen konversinya untuk C10H22 itu adalah 60%. Seperti itu. Nah, oke. Oke. Nah, berikutnya coba kita menghitung neraca massa yang disertai dengan reaksi seperti ini, tapi diketahui konversinya. Misalkan ya, kita pakai ini aja yang sama ya, soal yang sama dari sini. Ini saya copy dulu. Oke, saya copy sampai ini. Kita bawah. Oke, seperti ini ya. Oke. Misal di sini saya hapus ya 12 molnya, kita nggak tahu. Cuma di sini ada keterangan misalkan reaktornya itu persen konversinya ya. Persen konversi itu misalkan 85%. Oke, ini ya. Nah, ini saya hapus dulu ya semuanya, kecuali umpannya ini saya hapus, koefisiennya berarti saya hapus di sini. Oke. Oke, kita hapus semua aja lah. Kita mulai dari awal lagi. Oke, seperti itu. Jadi ini ceritanya reaksinya masih sama ya. Ada C10H22 oke, menjadi C8H18 dan C2H4 seperti itu. Nah, pada kasus ini itu diketahui kalau persen konversi dari reaktornya itu adalah 85%. 85%. Maka ini bisa kita kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi, tapi kita menghitung reaksi dari reaktannya ya. Jadi di bagian sini nanti mau bereaksinya itu berdasarkan ini, jumlah konversinya. Ya. Oke. Oke, jadi kita masukkan dulu yang kita ketahui, ada 20 mol di sini. Sudah, yang diketahui itu aja ya. Oke, sekarang kita masukkan koefisiennya berarti. Di sini ada minus 1, 1, 1. Nah, kita langsung aja dari sini kita menghitung mol dari si C10H22 yang bereaksi ya. Jadi di sini kita hitung sama dengan 20 dikalikan. Ya, bereaksi itu kan berkurang ya. Jadi minus yang bereaksi berapa persen? 0,85 ini. Oke. Nah, ini untuk menghitung jumlah mol dari reaktan yang bereaksi dengan konversi 85%. Jadi di sini ada tanda negatifnya. Agar apa? Agar mol yang dihasilkan nanti jumlahnya negatif yang ada di sini. Oke, berarti di sini yang bereaksi itu adalah 17 mol. Nah, ini. Oke, kita kerjakan seperti ini.
Oke, ini sebenarnya kita kunci dulu ya. Sebelumnya kita kunci di sini. Lihat kita sudah tahu yang bereaksi adalah minus 17. Kita kerjakan dulu golongannya fraksi molnya juga. Oke. Oke, berarti di sini untuk fraksi mol yang lain dengan cara yang sama ya, pakai perbandingan koefisien. 1 dibagi dengan minus 1, kita tekan F4, dikalikan dengan mol, kita tekan F4 di sini. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, oke. Ini kebetulan koefisiennya sama semua ya, 1, 1, 1. Jadi sebenarnya Anda tanpa melakukan perhitungan drag-drag tadi juga bisa. Karena kan 1 berarti kan sama ya. Berarti kalau ini minus 17 berarti di sini 17. Nah, kita menghitung mol keluarannya berarti sekarang yang ada di produk. Berarti ini sama dengan mol umpan kita tambah dengan mol yang bereaksi ya. Oke. Oke, gitu ya. Nah, ini kita total ya. Oke. Sini fraksi molnya juga kita hitung. Sama dengan mol dibagi dengan mol total. Nah, untuk mengecek kerjaan kita benar apa salah, seperti biasa, kita hitung masanya sekarang. Sama dengan mol, kita kalikan dengan dm-nya. Sama dengan mol, kita kalikan dm-nya. Nah, sama ya. Berarti masanya sama, 2840 juga 2840. Nah, berarti perhitungan kita sudah betul. Jadi, kalau Anda menjumpai soal yang diketahui konversinya seperti ini, maka Anda kerjakan dulu ya. Maka Anda kerjakan dulu mana yang terkonversi. Berarti kan reaktannya yang terkonversi. Berarti Anda langsung kerjakan umpannya di sini yang bereaksi berapa persen ya. Misalkan 85% tadi. Berarti 0,85 itu berarti mol dari umpan Anda kalikan 0,85. Tapi di sini tandanya negatif ya. Tandanya negatif karena dia bereaksi, artinya berkurang. Dalam reaksi tersebut dia terkonsumsi seperti itu. Oke, lalu setelah itu Anda bisa mengerjakan bagian yang lain dengan berdasarkan koefisiennya seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ya cukup mudah untuk menyelesaikan persamaan atau neraca massa yang disertai dengan reaksi seperti ini. Oke. Nah, di sini Anda hanya perlu memperhatikan inilah, memperhatikan ini tadi ya. Kalau konversi itu berdasarkan pada jumlah mol reaktan yang bereaksi. Jumlah mol reaktan yang bereaksi. Kemudian kalau pasien konversi itu berarti dari fraksional konversi tinggal Anda kalikan 100% seperti itu ya. Tapi sebenarnya yang kita hitung ya, yang kita hitung atau yang kita pakai dalam tabel di bawah ini untuk menghitung konversinya di sini itu sebenarnya adalah fractional conversionnya. Kalau Anda perhatikan kan ini ya, 0,85 bukan 85 tapi 0,85. Berarti ini 85 dibagi dengan 100 seperti itu. Oke, jadi yang dipakai buat perhitungan itu adalah fractional conversion. Oke. Oke, sebentar ini saya ambil minum dulu.
Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang memiliki reaksi lebih dari satu, seperti itu ya. Memiliki, misalkan ada sistem reaksinya lebih dari satu. Oh ya, ini cuma sebagai ini aja ya, saran kalau misalkan teman-teman mengerjakan dalam bentuk Excel itu memiliki beberapa keunggulan ya. Salah satunya bisa dikerjakan dengan cepat dan Anda terbiasa mengoperasikan Excel, karena nanti ketika mungkin teman-teman yang akan mengerjakan tugas perancangan pabrik atau tugas desain pabrik itu pasti menggunakan Excel sebagai media pembantunya. Jadi bagi mahasiswa baru yang sekarang sedang belajar ATK 1 juga harus dibiasakan menggunakan Excel seperti itu ya. Selain Anda mengerjakan secara manual, juga harus dibiasakan menggunakan Excel agar nanti ketika mengerjakan tugas desain pabrik atau perancangan pabrik itu Anda sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya prefer mengerjakan ATK 1 atau masa atau mungkin ATK 2 itu juga menggunakan Excel karena jadi lebih simpel dan hasilnya langsung jadi dalam bentuk tabel seperti ini ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang mungkin jumlah reaksinya lebih dari satu ya. Nih. Nah, jumlah reaksi lebih dari satu itu biasanya ada di reaksi-reaksi pembakaran. Karena reaksi pembakaran itu ada reaksi pembakaran sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, bedanya kalau reaksi pembakaran sempurna itu dia menghasilkan gas CO2 ya. Kalau yang tidak sempurna itu menghasilkan gas CO. Contohnya ini pembakaran dari C3H8 itu kalau pembakaran yang sempurna menghasilkan 3CO2. Kalau yang tidak sempurna menghasilkan CO. Nah, biasanya dua reaksi ini tuh berjalan berbarengan. Jadi kalau kita nengok di pabrik PLTU menggunakan batu bara, itu biasanya di bagian chimney-nya ya, di bagian chimney-nya itu ada sensor untuk berapa sih sulfurnya, CO-nya, CO2-nya. Nah, di situ nanti operatornya dia memainkan perbandingan antara batu bara dengan udara yang digunakan. Sorry agak sedikit batuk ya. Oke. Sorry ini tenggorokan di akhir-akhir ini lagi agak nggak enak ya, suasananya peralihan antara musim panas ke musim hujan, ini banyak-banyak yang pilek, banyak yang batuk seperti itu. Oke. Jadi bagi teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Kita akan mengambil satu contoh ya di sini. Satu contoh di sini. Misalkan kita pakai yang mana? Yang nomor 1 aja ya, C3H8. Ini reaksinya pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kita tulis dulu reaksinya di sini. Ini sorry, ini bisa diperkecil. Oke, reaksinya kita tulis dulu, ada C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4 H2O. Nah, ini untuk kasus
reaksi pembakaran sempurna. Oke, nah kalau misalkan yang tidak sempurna itu C3H8 plus O2 menjadi 3CO plus 4H2O. Ini untuk reaksi pembakaran tidak sempurna. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, cara membedakannya itu dengan CO2 dan H2O di sini. Jadi yang sempurna itu menghasilkan CO2, yang tidak sempurna itu menghasilkan menghasilkan CO. Nah, di sini kita lihat dulu sebelum mengerjakan raca masanya, kita pastikan reaksinya sudah dalam keadaan setimbang ya, kanan kirinya. C-nya 3, C-nya 3, O-nya 4, O-nya 4. Ini C3H8, 5O2, O-nya 10 ya. Ini ada 3 CO2, O-nya 6, oke, 4 sama 6, 10. Kemudian hanya ada 8, 4 kali H2, 8. Oke, berarti sudah dalam setimbang. Yang bawah C3H8, O2, 3C hanya 8, 4H2, 8, O-nya 2. Nah, ini belum setimbang ya, kalau seperti ini. Ini ada O-nya 3, ya, O-nya 3. Ini ada 4 O. Ya, jadi 3 ada 7. Berarti di sini harusnya ini ada 3,5 ini. Ini O-nya ada 7 ya. Ada 3/2O2. Jadi perlu kita cek ya. Nah, ini khusus yang bawah ini. Ini kita tulis ulang ya. Ini kita kalikan 2. Dan ada D2C3H8 ya. Kalikan 3O2 jadi 6CO sama 8H2O. Nah, kita cek lagi di sini. 6. Oke. Oh, sorry, ini 3,5 tadi ya. 3,5 kali 2 itu 7 ya. Ini C2C 6 ya. Hanya itu ada 16, hanya 8 16. O-nya 6 tambah 8 14. 7 kali 2 14. Jadi ini yang sudah dalam keadaan seimbang. Jadi setiap kali Anda punya persamaan seperti ini, Anda harus mengecek. Sekali lagi ya, mengecek persamaannya sudah setimbang atau belum kanan sama kiri. Nah, setelah itu misalkan kita punya kasus ya, kasus. Punya kasus seperti ini. Mana tadi? Seperti biasa, tetap kita gambar ya. Jadi penting bagi teman-teman itu untuk menggambar sistemnya. Anda teman-teman terbiasa mengerjakan persamaannya seperti itu. Jadi masuknya di sini C3H8. Keluarannya di sini, kalau berdasarkan produk aja ya, berarti di sini ada CO2, ada CO, ada CO, ada H2O. Ini. Oke. Nah, kita nggak tahu nih misalkan C3H8-nya ada atau enggak. Misalkan kita pakai misalkan ya, konversinya misalkan habis 100%, atau konversinya misalkan ya udah nggak 100% lah. Misalkan konversinya ini untuk reaksi 1 ya, reaksi 1 konversi C3H8. Nah, ini misalkan
65%. Kemudian untuk reaksi 2, konversi C3H8 ini misalkan 15%. Jadi ada sisa ya di sini ya. Ada sisa siapa tuh namanya? Ini ya. Ada sisa dari C3H8-nya. Nah, O2 misalkan ada kasusnya lagi ditambah ya. O2 misalkan dia masuk dalam keadaan stoikio. Sorry, kita ini aja guys. O2 yang masuk juga dipertanyakan. Ya, misalkan O2-nya itu jumlahnya tepat gitu ya. Jumlahnya tepat di seperti yang ada di reaksi ini. Ini C3H8-nya misalkan masuknya dia 20 mol. Nah, ini cara ngerjakannya masih sama seperti yang tadi ya. Ini coba saya copy dulu. Saya copy. Ini karena reaksinya ada 2, nanti kita tambah lagi reaksi kedua ya. Ini reaksi 1, ini reaksi 2. Modelnya seperti ini. Oke. Nah, kita identifikasi dulu apa-apa aja yang tersedia ya. Nah, di sini berarti pasti masih ada C3H8 karena konversinya nggak sampai 100% atau C3H8-nya nggak habis ya. Seperti itu. Oke, kita hitung dulu PM-nya ya. Ini sama dengan 12 kalikan 10 ditambah 22. Nih, di sini berarti dengan 12 kalikan 8 tambah 18. Ini berarti sama dengan 12 kalikan 2 ditambah 4. Nah, coba kita inputkan dulu yang diketahui. Jadi hanya maunya C3H8. Sorry, wah ini lama ya. Sorry. Ini harusnya saya tambahin lagi di sini tadi. Sorry, ini saya hapus dulu ya. Berarti di sini ada C3H8, di sini ada O2, di sini ada nanti N2 belakangan aja ya. Kita belajar yang ini dulu. Ini ada CO2, ini ada CO, ini ada H2. Dan ini C3H8, jadi 12 kalikan 8. Kalikan 3 tambah dengan 8. Oke, kita menghitung PM-nya O2. O2 itu O itu 16 ya. Berarti kalau 2 sama dengan 2 kali 16. CO2 berarti sama dengan 12 ditambah 2 kali 16. CO itu berarti sama dengan 12 tambah 16. Nah, 2O 18 ya. Oke, sekarang kita identifikasi dari jumlah yang masuk. Yang masuk mana? Yang masuk ada C3H8. Di sini kita isikan 20 mol. Oke. Udah itu aja ya, nggak diketahui yang lain berapa ya. Di sini oksigennya kita juga belum tahu berapa kebutuhannya gitu ya. Berarti untuk fraksi massa ini belum bisa kita kerjakan. Oke, sekarang kita langsung
beranjak ke reaksi 1 kalau seperti itu. Reaksi 1, ini koefisiennya tadi. Koefisiennya adalah minus 1, minus 5, ya. H2O-nya berarti CO2-nya 3, CO-nya 0, ada 4. Kenapa kok CO-nya 0? Karena di reaksi 1, ini tidak ada CO2 yang berikut ya, atau yang terikut, berarti koefisiennya 0. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi 2. Koefisiennya adalah minus 2, kemudian minus 7, ya, 6, sorry, CO2-nya 0, 6, sama H2O-nya 8. Nah, di sini kita mulai menghitung jumlah yang bereaksi dulu berarti ya. Karena ada reaktannya kita ketahui, konversinya juga diketahui. Nah, di sini bisa kita hitung sama dengan 20 kita kalikan minus, ya ingat-ingat, minus 0,65 atau fraksional konversinya kan 0,65. Oke, kita kerjakan dulu reaksi 1. Jadi reaksi 1 untuk menghitung jumlah zat lain yang bereaksi itu berdasarkan koefisien stoikiometrinya ini. Berarti minus 5, ini untuk yang O2 ya, kalikan dengan dibagi dengan minus 1, saya tekan F4, kalikan dengan 13, saya tekan F4 juga, agar bisa di-drag ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi dari reaksi ini itu dihasilkan CO2 sebesar 26, H2O sebesar 52 mol. Oke, sekarang kita beranjak ke konversi atau reaksi kedua. Itu sama dengan 20 mol kita kalikan dengan minus 0,15 ya. Oke. Ini berarti sama dengan minus 7 dibagi dengan minus 2, saya tekan F4. Dikalikan dengan minus 3, tekan F4 lagi agar bisa di-drag ke bawah. Oke, jadi dari reaksi 2 itu dihasilkan 9 mol CO, 9 mol CO dan 12 mol H2O. Nah, dari sini kita bisa menghitung produk keluarnya, kecuali untuk O2 seperti itu. Nah, di sini kalau kita asumsikan O2 itu yang tersedia itu hanya sejumlah yang bereaksi ini, maka ya asumsinya ya misalkan, atau kebutuhan O2 berdasarkan sistem yang ini, konversi yang ini, itu berarti sama dengan ini, negatif dalam kurung ditambah dengan ini. Jadi jumlah O2-nya 17 gitu ya. Jumlah O2-nya 17. Nah, ini yang ini masih 0, 0, 0 ya. Ini 0 juga. Nah, ini totalnya sum. Oke, fraksi molnya bisa kita hitung. Lagi dengan 92 siapkan F4. Kita drag ke bawah. Oke, nah setelah itu kita bisa menghitung jumlah produknya. Jadi produk tadi adalah umpan, kita tambah dengan reaksi 1, kita tambah dengan reaksi 2. Ini. Oke, berarti sisa 4 mol. Sisa 4 mol. Di sini kan total reaksinya 80%. 80% konversi. Ini kita drag ke bawah. Oh, ini tadi jumlahnya keliru. Tambah ini ya. Nah, ini ya, 75,5. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti masih ada sisa C3H8, sisa CO2, sisa CO sama H2O. Fraksi molnya tinggal kita bagi. Nah, ini kan. Oke, sekarang waktunya pembuktian ya, untuk mengecek pekerjaan kita ini benar atau salah ya. Benar atau salah, kita cek pada masanya. Sama dengan mol kita kalikan dengan PMU. Oke, kita jumlah. Ya, juga sama, kemudian mol kita kalikan PMU-nya di sini. Oke, kita drag ke bawah. Oke, ini saatnya pembuktian ya.
masa masuknya tadi 3296, kita lihat masa keluarnya berapa di sini. Sama dengan mol ini kita kalikan dengan PM-nya. Oke, kita drag ke bawah. Kemudian kita jumlah. Oh, nggak sama ya. Di sini 3296, ini 2724. Oke, ini sebenarnya ada kekeliruan, sedikit kekeliruan. Coba kita cek di reaksinya. Koefisiennya ini ada 1534. Di kita punya 1524. Oh, ini ada kekeliruan di sini. Ini harusnya 3. Nah, kalau 3 sama ya. 3296, 3296. Nah, ini nah memang seperti ini ya, kalau kita mengerjakan ATK itu harus teliti ya. Jadi selain sudah selesai harus kita cek masanya benar nggak sama, seperti itu ya. Nah, sebabnya saya tadi ada sedikit kekeliruannya. Di sini saya ketik 2, harusnya 3, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Ini cara mengerjakan raca massa yang disertai dengan reaksi. Jadi mudah seperti itu ya. Kita hanya berbasis pada reaksinya berapa persen konversinya, kemudian kita hitung dalam bentuk mol. Kalau sudah selesai, itu perlu kita memastikan lagi dalam bentuk massanya untuk mengetahui apakah reaksi yang kita hitung itu sudah benar atau belum, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Ini videonya sudah cukup lama ya, seperti itu, sudah 1 jaman. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan coba membahas excess, seperti itu. Sama ini kalau pembakaran biasanya kan menggunakan oksigen. Nah, oksigen itu tersedia di udara bebas dengan perbandingan antara oksigen dengan nitrogen, seperti itu. Jadi suplai udara itu bisa disuplai dari udara bebas. Kita juga akan bahas di pembahasan berikutnya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.